Baik, kalau misalnya sudah sepertinya tampilannya teman-teman, kita akan mulai eh, untuk melakukan pemrograman di arena ini. Teman-teman bisa masuk ke basic process terlebih dahulu untuk langkah di sebelah kiri ini, project bar-nya. Kemudian teman-teman bisa drag and drop aja untuk modul create yang ada tulisannya create ke dalam kanvas yang di sini. Oh ya, untuk teman-teman misalkan agak bingung cara melakukan zoom, teman-teman bisa pakai kontrol aja kemudian di zoom out zoom in. Atau misalnya mau digeser ke kanan kiri bisa pakai shift atau dari sini juga nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya teman-teman udah masukkan modul create di sini, teman-teman bisa klik dua kali aja di modul create-nya. Kemudian untuk name-nya sendiri, teman-teman bisa ganti jadi create kedatangan kain kanvas. Seperti ini. Kemudian untuk entity type-nya, teman-teman bisa ganti jadi kain kanvas datang. Kemudian di sini ada kolom terkait time between arrival, di mana type-nya sendiri kita akan masukkan konstan. Kemudian untuk value-nya kita masukkan 5. Unitnya sendiri kita masukkan days atau hari. Setelah itu untuk entities per arrival-nya ini kita masukkan 1000. Max arrival-nya nggak apa-apa, infinite aja. Dan first creation-nya 0,0. Nah, maksud dari sini untuk type yang konstan ini berarti si entitasnya akan datang eh, konstan ya setiap 5 hari. Karena di sini ada 5 dan unitnya hari. Kalau misalnya kita atur misalnya second, ya berarti dia akan datang setiap 5 second secara konstan. Untuk yang entitas di sini, per arrival berarti setiap kedatangan ada 1000 unit entitas yang datang. Kalau ini masa arrival ya intinya maksimal 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 kedatangan dari entitasnya. Oke. Kalau misalnya sudah seperti ini tampilannya, kita bisa klik OK aja. Baik, kalau misalnya sudah untuk yang create-nya, teman bisa klik yang di sini ada yang namanya advance process. Kemudian teman-teman bisa drag and drop untuk yang modul yang namanya hold. Kemudian teman-teman bisa klik dua kali aja. Untuk namanya teman-teman bisa ganti jadi hold can canvas. Type-nya wait for signal, wait for value-nya satu aja, seperti ini. Dan kemudian teman-teman bisa langsung klik OK aja. Fungsi hold ini nanti dia akan menahan kedatangan dari entitas ini sehingga tidak akan langsung masuk ke sistem gitu. Jadi akan ditahan di sini. Baik, kalau sudah, sekarang kita akan membuat kedatangan yang kedua sesuai dengan ACD kita. Teman-teman bisa balik ke basic proses lagi, kemudian bisa drag and drop untuk modul create, klik dua kali, kemudian teman-teman bisa ketikkan create kedatangan pesanan. Untuk entitasnya, entity type-nya sorry, itu bisa dinamakan pesanan saja. Baik, berbeda dengan yang kedatangan kanvas tadi kan dia konstan. Kalau di pesanan untuk type-nya sendiri itu kita akan menggunakan expression. Kemudian seperti yang teman-teman bisa lihat di guidebook itu ada value-nya. Value-nya kan ada yang unif 7,08 tambah 0,3 dan seterusnya. Itu teman-teman bisa salin aja di copy, kemudian teman-teman paste ke dalam expression ini. Untuk unitnya teman-teman ganti dengan seconds. Kemudian untuk entity per arrival-nya ini teman-teman bisa klik kanan, kemudian klik build expression. Klik kanan, klik build expression. Setelah itu, teman-teman bisa kasih dalam kurung yang ada di sini. Kemudian di sini teman-teman bisa klik yang di scroll aja yang di dalam kotak ini, paling bawah ada date and time function. Kemudian teman-teman bisa klik yang current simulation time. Terus teman-teman bisa
klik untuk yang kurang dari sama dengan 10, kemudian dikalikan dengan 1, kemudian teman bisa klik lagi tambah, terus di paste di sampingnya, tapi ini kondisinya teman-teman ganti jadi lebih dari 10. Kemudian kita kalikan dengan 0, seperti ini. Jadi ini fungsinya nanti harapannya membatasi supaya ketika sudah 10 jam, maka dia tidak akan ada pesanan yang datang lagi, yang diterima. Seperti itu. Oke, mungkin akan saya tunggu sebentar. Atau kalau misalnya agak lama, teman-teman bisa salin dari guidebook aja untuk yang ini juga nggak apa-apa. Terus teman-teman bisa klik OK. Hasilnya akan seperti ini terlihatnya. Untuk yang max arrival sama first versionnya nggak usah diedit lagi, nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah, teman-teman bisa klik OK aja. Permisi Mas, mohon maaf, boleh lihat lagi ke Mas dia expression. Boleh, boleh. Sebentar ya. Ini, ya kayak gini. Terima kasih Mas. Mas, sebelumnya mohon maaf itu buat ngetiknya itu yang di entitas bar arrivalnya itu diklik 2 kali atau gimana ya, Mas? Atau langsung diketik di situnya aja? Oke, jadi sebenarnya bisa diketik di sini langsung aja. Cuma kalau tadi langkah yang sebenarnya saya jelaskan itu klik kanan, kemudian build expression. Klik kanan, build expression. Kemudian teman bisa scroll bawah aja yang kotak ini, pencet yang date and time function, kemudian klik yang current simulation untuk mendapatkan T-now. Jadi dia waktu sekarang. Oke, baik kalau misalnya sudah, ini kita bisa klik OK aja. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita akan memasukkan modul separate. Di sini teman-teman bisa klik 2 kali. Untuk separate sendiri bisa teman-teman ketik aja separate jumlah pesan. Kemudian untuk yang duplicate di sini teman-teman bisa nggak apa salin aja dari yang ada di guidebook. Yang unif 151,172 min 1. Nah, jadi mungkin sambil saya jelaskan dulu, separate ini konsepnya mirip dengan mesin fotokopi aja. Misalkan kalian punya satu kertas nih, yang kalian punya original gitu, yang berwarna. Nah, ketika kamu butuh misalkan 10 kertas gitu ya, 10 kertas yang isinya sama kontennya, maka kalian kan akan mengkopinya sebanyak 9 kali kan. Karena 9 itu yang hasil kopian dan satunya yang apa namanya? Yang original gitu ibaratnya. Nah, sama kayak separate. Dia ada original yang masuk dari create-nya, kemudian akan diduplikat sebanyak yang kita inginkan. Misalkan di sini ada 151 sampai 172. Tapi karena kita ingin range-nya ada di angka segini, kita nggak pengen dia bisa lebih. Makanya di min 1. Karena ada original yang masuk juga. Jadi menghindari hal tersebut terjadi. Seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah, kita klik OK aja. Baik, eh nextnya kita bakal masuk ke advanced process. Kemudian kita drag and drop untuk yang signal. Kemudian kita klik 2 kali.
Untuk signalnya, kita kasih nama signal kain kanvas. Signal value-nya satu aja, dan limitnya kita isi dengan satu. Kita klik OK. Ini satu-satu signal kain kanvas. Baik, kalau sudah, teman-teman bisa balik lagi ke basic proses. Sekarang kita akan melakukan assign. Di sini kita akan drag and drop. Teman-teman bisa lihat di sini ada kotak yang namanya assign. Masukin aja untuk assign-nya. Kemudian kita ganti untuk nama assign-nya itu assign pesanan kain kanvas. Kemudian kita di bagian sini kita klik add. Type-nya teman-teman bisa cari ganti yang entity type. Kemudian teman-teman bisa ganti nama jadi pesanan kain kanvas. Seperti ini. Kemudian teman bisa klik OK aja. Ini baru satu. Nextnya kita bakal tambahin lagi. Kita klik add. Type-nya yaitu entity picture. Kemudian di sini teman-teman bisa bebas saja pilih yang mana aja. Sebenarnya gak ada masalah. Tapi di sini saya akan mencoba memilih red ball. Tapi teman-teman bisa bebas kok milih apa aja. Klik OK. Kemudian kita add lagi. Terakhir yaitu atribut. Kita namakan atributnya waktu, pesanan, datang. Untuk value-nya sendiri, teman-teman bisa kapital aja, tik di now. Atau pakai cara yang tadi, build expression juga boleh. Kemudian klik OK. Seperti ini tampilannya. Hmm. Pesanan kain kanvas, add entity type, kita namakan pesanan kain kanvas. Oke. Entity picture bebas. Atribut, waktu, pesanan, datang. Di now. Oke. Baik, next kita akan lanjut. Kita akan melakukan match. Kita pergi ke advance process di sini. Kemudian kita masukkan, kita cari yang kotak yang tulisannya match. Kita taruh di atas seperti ini. Klik dua kali. Kemudian untuk match-nya sendiri, teman bisa namakan match canvas dan pesanan. Number to match-nya dua aja. Dan type-nya ini entities. Klik OK. Seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan match antara pesanan dan kain kanvas, di sini kita akan melakukan batching. Di sini kita klik dua kali aja. Kita namakan kanvas dan pesanan juga. Type-nya permanen. Untuk yang kita base kan ada sejumlah dua ya, dua entitas. Maka di sini base size-nya dua. Kemudian ini sisanya tidak usah diedit, tidak apa-apa. Kita klik OK aja. Kemudian kita akan masukkan assign. Di sini kita ketikkan assign kain kanvas. Kemudian kita masukkan sama kayak tadi entity type. Kita bisa ketik kain kanvas aja, kain kanvas gini. Klik OK. Dan juga entity picture bebas. Seperti ini tampilannya. Assign kain kanvas. Entity type kain kanvas. Entity picture yellow ball. Kita klik OK.
Setelah itu kita akan mengirim untuk kain kanvas yang ada itu ke dalam gudang bahan baku. Dengan cara kita bisa klik advance process yang di sini. Kemudian teman bisa masukkan station. Klik dua kali, kemudian ganti namanya jadi gudang bahan baku. Kemudian teman-teman bisa langsung Ctrl A, Ctrl C aja. Kemudian ganti angka 8 di sini, dihapus. Kalian paste yang hasil kopian kalian tadi. Kemudian klik OK. Baik. Setelah sudah ada di gudang bahan baku seperti ini, nextnya kita akan mengirim nih dari bahan baku kita ke workstation satu gitu. Jadi caranya gampang masih di bagian advance transfer. Teman bisa cari di bawah yang warnanya biru, cari yang namanya request. Teman-teman bisa drag and drop aja. Kemudian bisa diklik dua kali, kemudian kita namakan request hand truck. Untuk transporter name sendiri sebenarnya sudah dinamakan, jadi teman-teman bisa klik aja yang di tanda panah ke bawah ini, pilih yang hand truck. Atau di ketik manual juga nggak apa-apa. Kemudian untuk velocity-nya, teman-teman bisa isi satu, ini kecepatannya, dan unitnya itu per second. Kemudian teman-teman bisa klik OK aja. Nah, di sini request ini berfungsi untuk kita memanggil dari material handling kita. Setelah itu, setelah kita sudah memanggil material handling yang kita inginkan, kita akan melakukan transport pengiriman barangnya. Teman-teman bisa drag and drop aja yang di bawahnya request ini, transport. Kemudian teman-teman bisa klik dua kali, teman-teman namakan transport hand truck. Transporter name sama kayak yang tadi, hand truck. Kemudian untuk stationnya, teman bisa, sorry yang di sini, station name-nya, teman bisa pilih yang WS1 pemotongan. Untuk velocity-nya sama, teman bisa isi satu per second. Kemudian klik OK. Oke. Nah, di sini kan masih belum terhubung ya teman-teman ya, garis-garis antara modulnya. Maka kita bisa lihat yang di sini ada konektor, ada tulisan connect, ada yang gambar seperti garis-garis ini. Teman bisa klik dua kali aja. Kemudian teman-teman bisa hubungi satu-satu dari sini ke sini. Kemudian untuk yang separate jumlah pesanan ini, kan dia ke signal ya. Nah, dua-duanya ke titik yang sama aja dihubunginnya. Ini juga sama. Nah, di sini hotline canvas, dia bisa teman-teman hubungkan ke titik yang paling atas saja. Kemudian untuk yang assign kain kanvas, teman-teman bisa hubungkan ke titik yang di bawah. Dan di sini kan white canvas dan pesanan ada dua. Teman bisa hubungan ke titik yang sama aja. Karena keduanya akan dilakukan batching. Untuk base-nya bisa dihubungkan ke assign. Sisanya tinggal dihubungkan seperti biasa saja. Kemudian untuk bisa keluar dari sini bisa teman-teman klik escape aja. Supaya balik ke kursor yang normal. Baik. Jadi sambil teman-teman mencoba mengerjakan, siapa tahu masih ada yang ketinggalan, saya akan coba jelaskan alurnya sedikit. Jadi pertama-tama kain kanvas akan datang setiap 5 hari sekali sejumlah 1.000 dan akan di hold di sini sejumlah 1.000 juga. Kemudian akan ada pesanan yang datang setiap harinya dan di mana pesanan ini nanti akan memberi signal kepada holdnya. Jadi jumlah unit yang dirilis dari hold ini, yang dilepas ibaratnya, itu akan sesuai dengan jumlah yang diperlukan dari pesanan yang ada gitu. Jadi misalkan, kan tadi kain kanvasnya ada 1.000, tapi pesanannya cuma ada 100 di sini. Berarti nanti yang dirilis ada 100 bahan baku atau 100 kain kanvas. Kayak gitu. Dan nanti pesanan dan kain kanvasnya akan di match, kemudian di batch, baru dikirim ke gudang bahan baku dan nanti akan dikirim ke workstation satu. Untuk workstation satu dan 2 kita tidak perlu mengerjakan lagi, sudah ada. Jadi kita akan melanjutkan ke workstation 3 dan 4. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah
Selesai untuk yang bagian atas tadi mengerjakannya, yang kita create-create di sini, kita akan lanjut ke WS3, di mana di guidebook itu teman-teman bisa lihat di halaman 70, bisa di-scroll terlebih dahulu aja, di mana kita akan melanjutkan ke station penjahitan dan assembly. Baik, kalau sudah, kita akan lanjut. Kita masuk ke basic proses. Seperti yang tadi sudah ada di studi kasus juga, ada entitas kedua yang di-create, yaitu resleting. Jadi teman-teman bisa masukkan modul create, kemudian kita ganti namanya dengan create kedatangan resleting. Untuk entity type-nya teman-teman bisa ganti jadi resleting datang. Type-nya sendiri teman-teman bisa ganti jadi konstan aja, sama kayak yang tadi, yang di-create di awal, ganti jadi value-nya 5, unitsnya days, entities per arrival-nya 1000. Kemudian teman-teman bisa klik OK aja. Seperti ini tampilannya. Oke, kalau sudah, kita akan lakukan assign, drag and drop yang modul assign di sini. Klik 2 kali, kita namakan assign kedatangan resleting. Kemudian kita bisa add aja untuk assignment-nya di sini. Pilih yang entity type, kita pilih dengan resleting. Klik OK. Kemudian add lagi. Untuk entity picture-nya, bebas, bisa pilih yang mana aja. Kemudian kita terakhir add untuk atributnya. Kita namakan dia dengan jahit. Kemudian value-nya kita isi dengan angka 3. Seperti ini. Kalau udah teman bisa klik OK aja. Setelah itu kita akan masuk ke pembuatan dari station ketiga, WS3. Teman bisa klik Advanced Transfer. Kemudian scroll ke paling atas, drag and drop modul station. Ini kita namakan aja untuk stationnya yaitu WS3 penjahitan dan assembly. Kemudian teman-teman bisa Ctrl A, Ctrl C aja. Kemudian paste ke yang station name yang di bawah. Kemudian teman bisa klik OK aja. Baik, setelah itu teman bisa masuk ke basic proses lagi. Teman bisa drag and drop di site seperti ini. Kemudian klik 2 kali aja. Kita namakan di site-nya dengan di site sebelum penjahitan. Kemudian untuk type-nya, kita akan pilih yang end way by condition. Nah, jadi di sini kita bisa memasukkan beberapa kondisi. Jadi lebih dari dua ya, nggak cuma dua doang. Jadi nggak cuma if else, tapi di sini if, elif, elif bisa sebanyak apapun yang kita inginkan. Di sini kondisi yang akan saya masukkan di sini adalah pertama klik add, kemudian pilih if atribut di sini. Kemudian teman-teman bisa cari di sini, klik yang tanda panah bawah, geser aja paling bawah di sini ada jahit. Kemudian is-nya teman-teman bisa masukin sama dengan. Di sini bisa ketikkan value-nya 0. Jadi jika atribut jahit sama dengan 0. Nah, ini seperti ini hasilnya. Next-nya kita akan masukkan hal yang sama. If atribut jahit, tapi sama dengannya di sini ganti jadi 1. Dan terakhir kita masukkan atribut. If atribut jahit tadi, itu sama dengan 2. Seperti ini.
Berarti di sini ada tiga kondisi. Ya berarti yang pertama if atribut jahit sama dengan nol, elif jahit sama dengan satu, kemudian elif lagi jahit sama dengan dua, kemudian nanti ada kondisi else-nya. Seperti di program pada biasa. Kemudian teman-teman bisa klik OK aja. Nah, di sini kan sudah terlihat ya. Dia ada empat kondisi. Jadi ada satu poin satu, poin dua, poin tiga, dan else-nya. Nah, di sini kita akan lakukan matching. Kita bisa masuk ke advanced process, pilih yang modul match. Nah, di sini karena tadi ada empat entitas, makanya di sini number match-nya kita akan ubah jadi 4. Untuk dari match sendiri, kita bisa ketikkan match sebelum penjahitan. Type-nya any entity saja. Kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk konektor bisa dihapus saya dulu biar kelihatan rapi. Baik, kalau sudah, kita akan menghubungkan terlebih dahulu pakai konektor. Sama kayak yang tadi, klik 2 kali, hubungi satu-satu. Kemudian di sini untuk titik paling atas di side-nya kita pilih juga di poin paling atas, begitu seterusnya. Dan untuk yang else kita bisa pilih yang paling bawah aja. Kayak gini. Baik, setelah itu kita akan masuk ke basic proses lagi. Sekarang kita akan masuk ke pembuatan prosesnya. Jadi di penjahitan ini kan kita akan melakukan proses penjahitan ya di WS3 ini, utamanya. Maka di sini kita akan drag and drop modul proses, klik 2 kali aja. Kemudian di sini teman-teman bisa ganti namanya jadi proses penjahitan. Type-nya standar aja. Untuk logiknya sendiri, yang action ini teman bisa masukin stage delay release. Nah, di sini ada beberapa jenis ya. Jadi, untuk kalau stage itu dia akan mengambil resource. Kalau delay dia akan menahan resource dan release dia akan melepas resource. Berarti kalau misalnya stage delay release, pertama dia akan mengambil, kemudian di delay itu untuk agar si resource melakukan pekerjaannya. Kemudian ketika satu entitas sudah selesai diproses, maka dia akan di release dan akan lanjut ke next entitas yang diproses. Kemudian di sini kita bisa klik add aja. Kita akan masukkan resource-nya, tapi di sini kita ganti jadi set dulu. Untuk set name-nya sendiri, yang pertama kita akan ganti jadi set operator penjahitan. Kemudian kita bisa klik OK aja. Kita add lagi, yaitu set dengan nama set mesin jahit. Seperti ini. Kemudian kita klik OK aja. Jadi hasilnya akan seperti ini. Untuk yang bagian resource-nya. Nah, karena kita sudah mengatur dari logic resource-nya, sekarang kita akan mengatur untuk logic dari waktu prosesnya. Ini kita akan mengisi dengan hasil dari analisa data yang sudah kalian lakukan. Jadi teman-teman bisa klik aja yang delay type-nya ini expression. Kemudian unitnya itu teman-teman bisa ubah jadi second. Ini allocation-nya value edit aja nggak apa. Kemudian untuk expression-nya sendiri teman-teman bisa salin aja dari yang ada di guidebook. Terus dipaste di bagian dalam sini. Nah, setelah sudah, teman-teman bisa klik OK aja. Jadi di sini setiap dari apa namanya atribut jahit, jadi setiap bagian dari kain kanvas yang sudah dipotong tadi itu memiliki waktu prosesnya masing-masing. Seperti misalkan bagian kantong dan bagian yang lainnya, seperti bagian resetting juga. Baik, kalau misalnya teman-teman sudah untuk yang di bagian sini, kita akan masuk dulu ke basic proses. Teman-teman bisa scroll ke bawah di bagian proses ini, kemudian ada tabel yang namanya set. Teman-teman bisa klik aja. Kemudian teman-teman bisa tarik ke atas yang bagian ininya, setnya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada 2 set yang kita buat yaitu set operator penjahitan juga dan juga mesin jahit. Di sini row-nya kan dia masih nol ya. Nah, karena itu kita akan membuat untuk operatornya sendiri. Di sini bisa
kita isi aja untuk dari yang mesin jahitnya. Teman-teman bisa klik di sini di row-nya, kemudian teman-teman bisa ketik operator. Sorry, kita bisa klik mesin jahit satu seperti ini. Kemudian teman-teman bisa eh, klik lagi untuk bawahnya. Nah, yang dari atas ini teman-teman bisa salin aja sebenarnya untuk yang mesin jahitnya. Kemudian resource-nya teman-teman bisa ganti jadi mesin jahit 2. Begitu seterusnya sampai 4 kali. Jadi ya totalnya ada 4 resource di sini, 4 mesin jahit. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa naik di X saja. Untuk yang operator penjahitannya sama kayak tadi. Cuma kita ganti namanya dia jadi operator penjahitan. Kemudian kita salin aja untuk operator penjahitannya seperti ini. Kemudian bisa paste aja untuk ke bawahnya sampai 4 kali juga. Kalau udah bisa klik X. Jadi di sini kita akan memakai set di mana dia ada banyak operator di dalamnya. Baik, kalau misalnya sudah, kita akan melakukan decide lagi. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa langsung salin aja dari yang decide sebelumnya. Jadi teman-teman bisa klik decide sebelum jahitan ini. Kemudian teman-teman bisa klik Ctrl D kayak gini. Teman-teman drag aja ke samping sini. Kemudian teman-teman bisa ganti namanya. Jadi decide setelah jahitan. Seperti ini. Kalau udah, sekarang kita akan melakukan assign untuk tiap dari atribut yang ada. Entitasnya, teman-teman bisa drag and drop aja untuk mode assign. Ini dihapus dulu ya teman-teman konektornya. Dilihat aja. Kemudian assign, di sini teman-teman bisa ganti namanya jadi assign bagian tas jahit. Seperti ini. Kemudian kita lakukan add. Untuk entity type-nya kita ganti jadi bagian tas jahit. Kita klik OK. Nah, seperti aja. Simple. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Kemudian di sini teman-teman bisa Ctrl D aja ke bawah gini. Nah, ini bisa teman-teman lakukan sebanyak 4 kali. Karena ada 4 kondisi di sini ya. Jahit sama dengan 0, 1, 2, dan else-nya. Nah, tapi teman-teman bisa ganti aja eh, tiap dari assign ini. Yang assign kedua dulu, kita ganti untuk namanya itu jadi bagian handle jahit. Sama juga yang di sini kita ganti jadi bagian handle jahit. Kemudian untuk yang assign ketiga kita ganti bagian di sininya kita ganti jadi bagian kantong jahit. Sama juga di sini bagian kantong jahit. Klik OK, klik OK. Dan yang terakhir di bawah sini kita ganti jadi bagian resleting jahit. Kemudian untuk di sininya juga kita ganti jadi bagian resleting jahit. Baik, kalau misalnya sudah seperti ini, kita tinggal hubungkan aja pakai konektor. Misalkan di sini ya, ada 4 match, 4 poin di match, berarti kita hubungin aja semuanya ke satu titik yang sama di proses penjahitan. Kemudian ini hubungin seperti ini. Nah, untuk yang di bagian desain ini harus hati-hati teman-teman. Jadi di sini kan dia jahit sama dengan 0 ya. Jahit sama dengan 0, berarti ada di poin yang pertama, berarti di sini. Kita klik, kemudian kita arahkan ke yang assign bagian handle jahit.
Kemudian yang jahit sama dengan satu, kita bisa arahkan ke yang assign bagian kantong jahit. Kemudian yang ketiga ini kita bisa masuk arah. Mohon maaf, eh, bisa dihapus terlebih dahulu aja. Untuk yang paling atas ini kita di bagian yang assign bagian tas jahit. Kemudian yang kedua itu masuk ke bagian handle jahit. Ketiga masuk ke assign bagian kantong jahit dan else-nya ke yang paling bawah. Jadi ngurut ya teman-teman. Yang nol ini yang paling pertama, ini di assign bagian tas jahit. Kemudian yang titik kedua masuk ke assign bagian handle jahit. Yang ketiga masuk ke assign bagian kantong jahit. Dan yang terakhir masuk ke assign bagian resetting jahit, yang else-nya. Seperti ini. Nah, setelah itu, kamu bisa duplikat aja yang match sebelum penjahitannya di sini. Kita klik Ctrl D lagi. Kita drag and drop di sini. Drag and drop di sini. Teman-teman bisa ganti jadi match sebelum assembly. Setelah itu kita akan melakukan batching. Jadi di sini teman bisa drag and drop untuk modul base-nya di sini yang ada di basic process. Kemudian untuk namanya sendiri teman bisa ganti jadi batch sebelum assembly. Batch size-nya teman-teman bisa ganti jadi 4. Kemudian teman bisa klik OK aja. 4 ini karena tadi ada 4 entitas yang ingin kita match dan batch. Nah, setelah itu kita bisa pakai konektor aja untuk menghubungkan. Jadi di sini untuk yang bagian tas jahit bisa dihubungkan ke atas, bagian handle jahit di yang kedua, bagian kantong jahit ketiga, dan resettingnya paling bawah. Jadi di sini logikanya adalah keempat dari entitas ini akan dipertemukan dan dipasang-pasangkan di mesh ini dulu, di match, baru setelah misalkan entitas A pertama dan entitas B pertama akan di match, kemudian akan di batch di sini keempatnya. Jadi kita bisa langsung aja kasih konektor keempatnya ke titik yang sama di sini. Jadi yang awalnya misalnya ada 4 entitas akan jadi satu di batch ini. Seperti itu. Baik, karena di workstation ini kita ada dua proses yaitu penjahitan dan assembly, maka di sini kita juga akan drag and drop untuk modul proses. Teman bisa klik dua kali prosesnya atau teman bisa namakan proses assembly. Kemudian untuk actionnya di sini teman bisa masukkan aja untuk size delay release. Resource-nya teman bisa klik aja add, kemudian set. Nah, set name di sini tadi kan kita sebenarnya sudah disediakan untuk set yang di proses assembly ini yaitu set assembly. Jadi teman bisa masukin aja untuk di sini set assembly. Jadi sudah dibuat supaya mempercepat kita. Nextnya kita klik OK, kemudian kasih add lagi. Kita masukkan set, kita cari mesin jahit A. Jadi di sini ada set mesin jahit A. Kemudian teman-teman bisa klik OK aja. Setelah itu di sini di type-nya kita akan ubah jadi expression. Unitnya teman-teman bisa ubah jadi second aja. Nah, kemudian untuk expressionnya teman-teman bisa ganti dengan yang ada di guidebook, yaitu triangular 167, 1,168, 171. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Kemudian kita akan lakukan yang namanya assign. Kemudian di sini teman-teman bisa klik dua kali. Kita namakan assign assembly tote bag. Kemudian di sini teman-teman bisa salin aja untuk assembly tote bag-nya. Klik add, kemudian entity type, kemudian di paste.
Jadi hasilnya akan seperti ini. Kemudian bisa diklik OK aja. Kita akan lanjut. Di sini habis assign, kita akan masuk ke transfer. Jadi karena sudah selesai diproses di WS3, kita akan lakukan transfer ke WS4. Jadi teman-teman bisa klik advance transfer, kemudian masukkan yang namanya root. Jadi bedanya dengan yang tadi kan kita pakai request ya. Ada request-request itu kita menggunakan material handling. Sementara untuk root ini kita menggunakan manual material handling. Jadi di sini teman-teman bisa klik dua kali aja di root ini. Kita namakan root WS3 ke WS4. Untuk root timer sendiri teman-teman bisa salin aja dari guidebook, yaitu yang norm. Baik, karena ada azan, kita break dulu sebentar sambil bisa teman-teman isi mungkin.
Baik, eh, selanjutnya di sini kalau misalnya sudah diisi seperti ini ya, station name-nya yaitu WS4 finishing dan pengemasan. Untuk root time-nya sendiri di sini ada normal 6,4 sampai eh, 0,592. Kemudian teman-teman bisa klik OK aja. Kemudian jangan lupa dihubungkan dengan konektor. Oke teman-teman, sekedar saran aja, note saja teman-teman bisa lakukan Ctrl S sering-sering, karena takutnya nanti area teman-teman bisa tiba-tiba error. Jadi jangan lupa melakukan Ctrl S. Baik, kalau misalnya sudah, kita akan lanjut ke workstation terakhir. Di sini kita akan masuk ke basic proses lagi. Akan ada create, pertama di sini. Kita masukkan create kedatangan plastik. Kemudian untuk enter, teman-teman bisa masukkan plastik datang. Untuk type-nya di sini teman bisa masukin konstan, sama kayak tadi resetting dan juga kain kanvas. Value-nya 5. Untuk unit-nya teman bisa ganti jadi days. Entities per arrival-nya teman bisa ganti jadi 1000. Seperti ini. Kemudian teman bisa basic proses lagi, masukkan yang assign. Kemudian di sini teman bisa ketikkan assign kedatangan plastik. Teman bisa add entity type plastik. Sepertinya ya, simple, kemudian klik OK. Nah, setelah itu, kita kan belum membuat station untuk workstation partnya ya. Jadi teman-teman bisa klik yang Advanced Transfer, drag and drop yang station, kemudian untuk name-nya sendiri, di sini teman-teman bisa masukkan WS4 finishing dan pengemasan. Kemudian untuk station name yang di sini, teman-teman bisa klik aja yang drop down ini, kemudian pilih yang WS4 finishing dan pengemasan. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Kemudian kita akan melakukan decide. Jadi teman-teman bisa balik ke basic process. Kemudian bisa drag and drop aja. Di sini teman-teman bisa masukkan decide bahan kemas. Kemudian teman-teman bisa masuk aja di sini pakai two way by condition. Kemudian untuk entity type-nya teman-teman bisa kasih name-nya ini assembly.page. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik OK aja. Ini sebenarnya bebas teman-teman, kalau mau pakai yang NB by condition juga nggak masalah. Tapi di sini karena cuma ada satu kondisi aja, jadi saya akan menggunakan yang two way by condition. Baik, setelah itu kita akan masuk ke basic proses lagi. Kita akan melakukan create, yaitu create WIP. Jadi teman-teman bisa drag and drop aja. Kemudian di sini teman-teman bisa ganti jadi create WIP. Entity type-nya teman-teman bisa ganti jadi WIP datang. Type-nya teman-teman bisa kasih konstan aja. Untuk value-nya 1 dan untuk unitnya yaitu hari. Jadi per hari. Dan untuk jumlah kedatangannya yaitu triangular sesuai yang ada di tabel di guidebook. Nah, bisa kopas saja seperti ini. Untuk max arrival dan first creation-nya teman-teman bisa abaikan aja, nggak usah diganti-ganti. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Nah, kemudian kita bisa lakukan assign. Nah, di sini klik dua kali aja. Di sini kita bisa isi untuk assign WIP finishing. Kemudian untuk yang WIP finishing-nya teman-teman bisa kopas aja. Copy, kemudian type-nya kita ganti di entity type, kemudian kita paste. Kemudian kita bisa masukkan entity picture, bebas. Ini teman-teman mau pakai yang mana? Saya akan menggunakan truck. Seperti ini tampilannya. Kalau udah, kita bisa klik OK.
Nah, di sini kita akan melakukan proses. Yang pertama proses finishing. Jadi kita bisa drag and drop untuk proses untuk modul proses. Kalian bisa ganti di sini jadi namanya proses finishing. Untuk logiknya sendiri sama kayak yang tadi kita akan pakai stage delay release. Kemudian untuk resource-nya di sini kita akan pakai set. Kemudian namanya kita cari operator finishing. Kemudian quantity satu aja. Kemudian klik OK. Kemudian kayak yang tadi lagi setnya kita tambahkan. Di sini kita cari yang namanya set setrika. Kemudian klik OK. Ini kemudian untuk yang di bagian delay type ini kita ganti jadi expression. Unitnya selalu second teman-teman, ingat. Kemudian untuk yang expression di sini kita bisa salin aja dari yang di tabel guidebook, yaitu unit 62,2,171,8. Kemudian teman bisa klik OK. Setelah itu kita akan melakukan sign baru untuk menandakan entitas ini entitas baru setelah diproses. Jadi teman-teman bisa ganti aja untuk nama assignnya yaitu sign tote bag finish. Kemudian untuk tote bag finishnya teman bisa salin. Kemudian kita kasih entity type, kemudian kita paste aja. Dan juga kita bisa kasih gambar dan gambarnya bebas sesuai yang keinginan teman-teman. Baik, setelah itu kita akan melakukan yang namanya matching. Jadi di sini kan ada dua ya, untuk yang WIP dan juga yang kedatangan plastik. Jadi di sini kita bisa melakukan matching. Pertama-tama kita akan masuk ke advanced process, kemudian kita drag and drop match. Kemudian untuk number of match ini dua. Untuk nama match sendiri kita masukkan match sebelum kemas. Kita klik OK aja. Nah, mungkin sekarang kita akan menghubungkan terlebih dulu pakai konektor. Ini yang assign WIP-nya bisa teman hubungkan ke proses finishing secara langsung. Ini juga yang assign kedatangan plastik bisa dihubungkan ke WS4 finishing dan pengemasan secara langsung. Kemudian untuk yang true di sini, yang di set bahan kemas, teman bisa masukkan ke proses finishing. Yang false-nya teman bisa masukkan ke yang match. Jadi ini kan ada di satu bahan kemas. Jika dia entitas assembly dot bag, maka dia akan masuk ke proses finishing. Kemudian kalau bukan yaitu berarti kedatangan plastik, maka dia akan masuk ke match sebelum kemasing. Akan dilakukan matching. Setelah kita sudah melakukan matching, kita akan melakukan batching seperti biasa. Di basic proses kita drag and drop batch. Karena tadi cuma ada dua entitas, maka kita di sini juga masukkan dua entitas. Kemudian kita bisa kasih nama batch sebelum kemas. Kemudian kita klik OK. Kemudian proses terakhir yang akan kita lakukan adalah proses packing atau mengemas. Jadi kita bisa masukkan modul proses, kita ganti jadi namanya jadi proses pengemasan. Untuk logiknya kita ganti jadi stage delay release. Kemudian kita bisa add aja, kita ganti jadi set. Kemudian kita cari untuk yang set packaging. Kemudian kita klik OK. Untuk delay type-nya kita bisa klik yang expression. Kemudian units-nya kita ganti jadi second. Untuk expression-nya sendiri, teman-teman bisa salin dari guidebook aja. Kemudian kita copy paste. Kemudian kita bisa langsung klik OK aja. Seperti biasa, setelah kita melakukan proses, maka kita harus melakukan assign agar menandakan bahwa entitas ini sudah diproses gitu ya. Jadi baru gitu ya. Kita bisa masukkan namanya, yaitu assign tote bag kemas. Kemudian kita add, kita kasih entity type terlebih dahulu. Kita namakan tote bag selesai dikemas. Kemudian kita add lagi untuk atributnya.
kita bisa namakan untuk atributnya yaitu flow time. Kemudian untuk new value-nya di sini bisa teman langsung ketik aja tnow kurang dari waktu pesanan datang seperti ini. Kemudian kita bisa klik OK. Dan terakhir kita bisa masukkan variabel. Di sini kita bisa namakan tote bag. Untuk new value-nya di sini kita bisa ketik tote bag plus 1. Kemudian kita klik OK aja. Tampilannya akan seperti ini. Ada tiga yaitu entity type, atribut, dan variabel. Kita klik OK aja. Kemudian kita akan lanjut ke basic proses. Kemudian kita dari flow time kita nantinya. Di sini kita bisa namakan eh, flow time tote bag. Untuk type-nya kita bisa ubah dia jadi time interval karena kita ingin mengetahui waktu interval dari setiap entitasnya. Di sini kita bisa ganti aja untuk atribut name cari yang waktu pesanan datang. Untuk tally name ada flow time tote bag aja. Kemudian kita klik OK. Kemudian terakhir kita bisa masukkan untuk modul dispose. Seperti ini. Kemudian kita bisa namakan saja dispose pesanan. Seperti ini. Kita coba cek satu-satu lagi apakah masih ada yang belum terhubung. Di sini masih ada yang belum terhubung di bagian match-nya. Jangan lupa untuk teman-teman hubungan seperti ini. Jadi dua titik ini akan dihubungkan ke satu titik yang sama di batch. Untuk batch-nya juga kita hubungkan ke proses pengemasan. Baik. Kita cek lagi apakah ada yang masih kurang atau tidak. Oke, kalau misalnya sudah, di sini saya akan mencoba merun terlebih dahulu. Baik, sebelum kita coba run, teman-teman bisa coba klik dulu untuk run di sini. Kemudian teman-teman bisa klik setup di sini. Kemudian teman-teman bisa masuk ke replication parameter. Diklik aja yang replication parameter. Number of replication-nya teman-teman bisa klik 1. Kemudian untuk yang warm up periodnya 0, time units-nya hours. Kemudian replication length-nya teman-teman bisa ketik 10. Time units-nya hours. Terus hours per day-nya itu 24. Kemudian base time unitnya hours. Dan untuk terminating condition-nya, teman bisa hapus saja semuanya. Kemudian teman bisa klik OK. Kemudian teman bisa langsung pencet run aja yang ada di sini. Kalau misalkan ada tulisan user interrupt seperti ini, teman bisa klik satu kali lagi untuk run. Nah, kalau misalnya tulisan seperti ini, teman bisa klik yes aja. Nah, berikut merupakan hasil report yang ada dari hasil simulasi kita. Di sini teman bisa klik aja yang plus ini. Di sini kita bisa lihat macam-macam teman-teman. Kita bisa ngelihat dari waktunya, sepertinya ada total time, kemudian ada dari transfer time, kemudian ada value edit time, waiting time juga ada, macam-macam di sini. Kemudian teman-teman juga bisa ngelihat dari number number out-nya dan juga jumlah WIP-nya tiap proses. Jadi di sini diketahui berdasarkan dari entitas yang kita namakan, makanya assign itu penting. Kemudian di sini kita juga bisa ngelihat resource-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ada usage dari beberapa resource yang ada yang kita buat. Seperti mesin heat press itu 99%, mesin jahit itu ada yang 62%, ada yang 43%, 28% dan juga 95%, beda-beda.
Settlementnya di sini. Nah, berikut hasil dari eh, arena simulation yang kita lakukan pada hari ini. Ini ada reportnya. Ini akan menjadi analisa output teman-teman untuk nanti untuk memperbaiki sistem yang ada. Seperti itu. Baik, eh, mungkin sekian dari saya.